Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita masih tentang trigonometri. Sekarang kita akan membahas tentang identitas trigonometri ya. Nah, dalam identitas trigonometri itu ada beberapa rumus yang masuk ke dalam identitas trigonometri ya. Jadi di sini kita akan membahas rumus-rumus dalam trigonometri seperti itu. Apa aja rumusnya? Nah, untuk mencari rumusnya, kita awali dengan misalkan kita punya segitiga siku-siku, misalkan ya, kan trigonometri itu identik dengan tiga sudut kayak gitu ya. Kita segitiga siku-siku. Di sini misalkan kita punya segitiga siku-siku. Nah, kita akan membahas mencari rumus-rumusnya ya. Nah, misalkan kita punya segitiga siku-siku kan seperti ini. Di sini sudut siku-sikunya. Misalkan kita punya sudut theta di sini. Nah, di bawah aja lah ya. Berarti kalau sudut theta di bawah, depannya itu berarti depan theta itu ini bagian depan gitu. Kemudian ini bagian miring, kemudian ini bagian samping gitu kan. Kemarin kita bahas ya. Nah, misalkan bagian depan itu kita ganti dengan misalkan dengan apa ya? Dengan sisi A. Misalkan ini sisi ini sisi atau ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C kayak gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini untuk rumus sin theta itu rumusnya apa sih kemarin? Sin theta itu kan demi depan per miring. Nah, depannya itu apa? Kita tahu depannya itu adalah A di sini ya. Depan itu adalah A per miring. Miringnya itu adalah C. Nah, kayak gitu kan. Kemudian untuk mencari rumus cos theta, berarti sami samping per miring. Sa-nya itu apa? B. Mi-nya itu apa? C. Kayak gitu kan. Sekarang untuk mencari tan theta, desa berarti D-nya A. Sa-nya B, berarti A per B, seperti itu kan. Nah, berarti kalau kebalikannya gimana ini? Berarti di sini kosek, kebalikan dari sini itu kan berarti kosek theta, kosek theta, berarti tinggal dibalikin aja, jungkir balikin dari sini, tadinya A per C menjadi C per A, kemudian kebalikan dari kosek, gitu, seknya berarti C per B, kemudian ininya kebalikan dari tan kot tetanya itu berarti B per A. Nah, seperti itu kan. Nah, ini adalah rumus perbandingan trigonometrinya ya. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita bisa menghasilkan suatu rumus yang lain ya, yang nantinya menjadi rumus identitas trigonometri. Nah, di sini kita berawal dari rumus Pitagoras dulu aja. Rumus Pitagoras itu apa kalau dari sini? Rumus Pitagoras itu kan didapat dari miring kuadrat sama dengan sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Yang gini ya. Berarti kalau di sini mah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau gini kan, A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Itu kan rumus Pitagoras ya. Nah, kita buat 3 dulu aja karena di sini akan menjadi 3 rumus kayak gitu ya. Berarti di sini A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Di sini juga, atau ini ke deketan lah, agak jauhan ya. Nah, di sini A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Kemudian di sini juga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, seperti itu ya. Nah, sekarang kita fokus yang pertama aja dulu. Nah, untuk rumus yang pertama di sini ini juga kan sama sebenarnya. Nah, untuk yang pertama, yang ini, coba rumus yang ini, rumus Pitagoras ini kita bagi semuanya oleh A kuadrat. Nah, jadi ini kita bagi semuanya oleh A kuadrat. Menjadi apa nih? Seperti itu. Berarti kalau misalkan dibagi A kuadrat, berarti A kuadrat dibagi A kuadrat alias A kuadrat per A kuadrat. Atau kita nulisnya bisa gini kan, A per A dikuadratkan gitu. A kuadrat dibagi A kuadrat gitu. Bisa ya. Nah, berarti ditambah, kalau ini B kuadrat dibagi A kuadrat alias B per A kuadrat.
gitu kan. Kemudian sama dengan ini juga C per A kuadrat. Nah, kayak gitu kan. Nah, dari sini ya, dari rumus Pythagoras ini kita bisa ganti dengan nilai trigonometrinya seperti itu. Nah, sekarang oke, berarti gimana ini? Kita ganti warna aja. Nah, berarti dari sini atau nah, dari sini A dibagi A itu berapa dong? A dibagi A itu ya 1. Berarti di sini 1. 1 kuadrat ya 1, ya udah 1 doang. 1 ditambah B per A itu apa sih? Rumus apa B per A di sini di trigonometri? Nah, ini B per A itu rumus kotangan, berarti yang B per A di sini diganti oleh kotangan, ya. Kot, tapi ada kuadratnya. Ini kan lagi membicarakan sudut theta ya. Berarti kot theta kuadrat seperti itu, atau nulisnya kalau dalam trigonometri itu gini, kot kuadrat theta. Nah, seperti itu, atau kot theta dikuadratin, itu sama aja ya. Nah, ini sama dengan sekarang C per A. C per A itu nilai apa sih C per A? Nah, C per A itu nilai kosek, berarti ini diganti oleh kosek. Berarti kosek theta kuadrat. Nah, kuadratnya di sini aja, kayak gitu ya. Jadi, dari sini kita menghasilkan rumus identitas trigonometri yang pertama. Ini ya. 1 ditambah kot kuadrat theta itu sama dengan kosek kuadrat theta. Nah, didapatnya dari ini, gitu. Oke? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang ini. Tadi kita membaginya dengan A kuadrat. Sekarang kita coba bagi dengan B kuadrat semuanya. Ini dibagi dengan B kuadrat. Ya. Tadi kalau dibagi B kuadrat, berarti menjadi apa dong ini? Berarti A per B kuadrat, kayak gitu kan, ditambah B per B kuadrat, dalam kurung ya ininya, karena kuadratnya milik dua-duanya, sama dengan ini C per B kuadrat, kayak gitu kan. Oke, sekarang kita ganti nilainya, ininya, ke nilai trigonometri, berarti berapa ini? A per B itu nilai dari apa sih? A per B itu adalah tangen theta. Berarti di sini tangen theta kuadrat, ya berarti tangen theta kuadrat atau tan kuadrat theta ditambah B per B itu berapa? 1 ya. 1 kuadrat alias 1 sama dengan C per B itu rumus dari apa? Sekan. Nah, sekan ini C per B. Nah, C per B yang ini diganti oleh sekan. Sekan theta kuadrat atau sekan kuadrat theta. Nah, kuadratnya ada di sini ya. Nah, jadi kita menghasilkan rumus yang baru ini. Ya. Nah, udah dapat 2 rumus. Ini dari sini. Oke. Sekarang yang ketiga. Coba ini dibagi oleh A kuadrat, ini dibagi oleh B kuadrat. Sekarang coba kita bagi oleh C kuadrat. Ya. Kita bagi oleh C kuadrat. Tiga-tiganya. Berarti di sini dibagi oleh C kuadrat. Berarti di sini menjadi A per C kuadrat tambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita ganti oleh nilai trigonometrinya. A per C itu apa sih dalam segitiga ini? A per C itu adalah nilai dari sin ya. Sin theta. Berarti di sini sin theta kuadrat atau sin kuadrat theta. Kayak gitu. Ditambah B per C. B per C itu apa sih? Nah, ini B per C cos ya. Berarti cos kuadrat theta. Atau cos theta kuadrat. Cos kuadrat theta. Sama dengan C per C 1. Dikuadratin ya tetap 1. Nah, jadi kita dapat 3 rumus identitas trigonometri. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini tuh berasal dari rumus yang sama gitu ya. Nah, jadi kalian harus ingat ini 3 rumus utama ini, yaitu yang pertama 1 plus cos kuadrat theta itu sama dengan cosec kuadrat theta ya, atau cosec kuadrat theta itu sama dengan 1 plus cos kuadrat theta. Kemudian tangen kuadrat ditambah 1 itu sama dengan sec kuadrat. Kemudian sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini adalah beberapa rumus dalam identitas trigonometri yang nanti kita akan gunakan di soal-soal seperti itu ya. Nah, sekarang tapi dari rumus
ketiga rumus ini itu bisa kita modif, bisa kita hasilkan rumus yang lain seperti itu ya. Nah, berarti dari sini, nah misalkan dari yang pertama ini, dari yang ini. Nah, dari yang pertama ini, dari rumus yang pertama, kita bisa dapat lagi nih. Nah, berarti kalau misalkan cosec kuadrat theta sama dengan 1 plus cot kuadrat, berarti kalau nyari cot kuadrat gimana? Nah, berarti kalau untuk nyari cot kuadrat theta, nah ini sebenarnya sudutnya tuh gak harus theta ya, mau beta, mau alfa, terserah ya. Nah, berarti cot kuadrat theta itu sama dengan, ya satunya aja pindah ruaskan ke sini, berarti cosec kuadrat theta dikurangi 1. Nah, ini untuk rumus yang lainnya seperti itu ya. Nah, bisa juga dari sini kita bisa menghasilkan, berarti kalau misalkan ini kan 1 yang pindah ruas. Sekarang kalau cotnya yang pindah ruas ke sini, berarti cosec kuadrat theta dikurangi cot kuadrat theta sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini atau 1 sama dengan, sama aja ya. Tapi kita tulisnya ini aja dulu, cosec kuadrat theta. Nah, cotnya pindah ke sini, jadi min cot kuadrat theta itu sama dengan 1. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang lainnya. Nah, bisa ya. Jadi dari satu rumus itu bisa menghasilkan rumus yang lain. Kemudian sekarang dari yang ini. Berarti dari yang ini apa dong? Nah, misalkan kita mau mencari tan kuadrat. Berarti kalau tan kuadrat itu tan kuadrat theta. Nah, berarti satunya aja pindahin ke belakang. Berarti sec kuadrat theta dikurangi 1 ya. Kemudian misalkan kita mau 1 sama dengan, berarti tannya pindah ke belakang alias sec kuadrat theta. Tulisnya ini dulu ya. Berarti sec kuadrat theta itu dikurangi ya, karena tannya pindah, min tan kuadrat theta itu hasilnya 1. Seperti itu ya. Nah, kita kurungin aja. Kemudian sekarang yang ketiga. Nah, dari rumus yang ketiga kita bisa menghasilkan, nah, kalau misalkan mau nyari sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta. Nah, berarti cosnya aja pindahin ke sini. Berarti 1 min cos kuadrat theta gitu ya. Atau kita mau mencari cos kuadrat theta. Berarti kalau nyari cos kuadrat theta itu ya sinnya aja pindah ke belakang, jadi 1 min sin kuadrat theta. Jadi tinggal seperti itu aja ya. Ini adalah beberapa rumus identitas trigonometri ya. Kalian cukup menghafalnya. Sebenarnya sih angka lebih baiknya semuanya bisa ya, tapi ya cukup 3 ini aja yang utama. Yang ini yang paling atas ya, ini hafalkan karena ini adalah yang utamanya, seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa rumus identitas trigonometri seperti itu. Oke. Nah, tapi di samping rumus-rumus yang tadi, kita juga tetap harus ingat rumus-rumus dasar yang dalam trigonometri yang telah kita pelajari ya. Nah, jadi kita harus ingat juga di sini ya. Jadi kita juga harus ingat rumus-rumus yang dasarnya seperti apa. Seperti kita tahu bahwa rumus sin, kan tadi sudutnya theta ya. Kalau sin theta itu, mulai dari ini aja dulu. Kalau cosec itu kebalikan dari sin ya, atau dalam kata lain 1 per sin theta, kayak gitu kan. Kemudian kalau sekan itu kebalikan dari cos atau 1 per cos theta. Nah, kemudian kalau rumus cot itu kebalikan dari tan, berarti 1 per tan theta, kayak gitu kan. Berarti kalau sin itu berarti kebalikan dari cosec, berarti 1 per cosec gitu. Kemudian kalau cos itu berarti kebalikan dari sec, berarti 1 per sec, kayak gitu kan. Kemudian kalau tangen itu kebalikan dari cot, berarti 1 per
Nah, kalian juga harus tetap ingat rumus yang ini ya. Nah, maka dari sini juga bisa didapat nih. Berarti kalau misalkan kayak gini ya, berarti ini juga bisa mendapatkan rumus baru nih. Jadi gimana dong ini? Berarti dalam kata lain, kalau kosek, nah sinnya itu pindah ke atas atau kali silang aja. Ini kan per satu, ini kali silang gitu. Berarti kalau sin pindah ke atas atau yang ini sama aja ya, mau yang ini, mau yang belakang sama aja, atau yang ini koseknya pindah ke atas atau kali silang aja, itu bakal menghasilkan sin theta dikali kosek theta itu sama dengan 1. Nah, dari sini atau dari sini sama aja ya. Ya, kalau dikali silang itu akan menghasilkan ini gitu. Nah, berarti kalau ini juga berarti bakal menghasilkan, nah ini pindah ke atas, ternyata pembagian pindah ke atas jadi perkalian ya. Jadi cos theta dikali sek theta itu menghasilkan 1 juga ya, kita menghasilkan ini. Kemudian kalau yang ini berarti kalau cotnya pindah ke atas atau tannya pindah ke atas itu menghasilkan tan theta dikali cot theta itu menghasilkan 1 gitu. Jadi sama dengan 1 juga. Nah, dari sini juga kalian harus ingat ya. Karena ini rumusnya ya suka digunain juga ya, tapi yang paling utama mah yang tadi. Nah, gitu. Dan kalian juga harus ingat lagi pada rumus yang nah kayak gini kan. Nah, ingat lagi ya tuh ya sekarang. Nah, berarti kalian harus ingat lagi bahwa nilai dari tan itu didapat dari sin per cos ya. Nah, tan itu sin per cos gitu. Berarti kalau tan sin per cos kebalikan tan itu apa? Cot. Berarti kalau cotnya itu apa dong? Ya kalau tan sin per cos berarti kalau cot cos per sin. Kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Berarti dari sini juga bisa dapat lagi. Berarti kalau tan theta dikali, nah ini kali silang gitu. Berarti tan theta dikali cos theta itu sama dengan sin theta. Seperti itu ya. Ini juga kali silang, berarti ini per 1 kan kali. Jadi cot theta dikali sin theta itu sama dengan, nah ini cos theta. Nah, jadi pokoknya sebenarnya banyak banget ya rumusnya. Tapi kalian tetap ngapalinnya mah yang dasar-dasarnya aja, yang pokok-pokoknya aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi yang tadi itu termasuk rumus identitas trigonometri, dan ini juga ini termasuk rumus identitas trigonometri ya. Oke, sekarang kita akan membahas ke soal ya, biar lebih tergambarkan seperti apa. Oke, sekarang kita akan ngebahas ke contoh soalnya. Di sini katanya jika tangen theta sama dengan min akar 3 dan tetanya itu berada antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat, tentukan nilai sekan theta dan kosek theta kayak gitu ya. Nah, sebenarnya soal seperti ini kita bisa mengerjakannya atau menyelesaikannya dengan perbandingan trigonometri juga bisa, atau dengan relasi ya, dengan relasi sudut relasi atau relasi sudut kayak gitu. Itu juga bisa ya. Nah, tapi di sini kita akan menyelesaikannya dengan identitas trigonometri ya. Jadi di sini satu soal itu bisa berbagai macam penyelesaian. Jadi bisa banyak caranya seperti itu ya, tapi jawabannya nanti akan sama aja. Nah, di sini jika tangan tetanya itu min akar 3 dan nah di sini clue-nya ya. Si tetanya itu berada antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, berarti kalau misalkan tetanya antara 270 dan 360 berarti di kuadran berapa? Berarti di kuadran 4 ya, ingat ini ya, di kuadran 4. Makanya kenapa tangannya nilainya negatif di sini? Karena si tetanya berada di kuadran 4 jadi negatif, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan berapa sekan dan berapa kosekannya dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, sekarang di sini mencari sekan dulu ya. Sekarang kita akan mencari berapa
sekan theta. Nah, berapa sekan theta? Kayak gitu. Nah, kita lihat aja di rumus mana sih rumus yang ada sekannya kayak gitu ya. Nah, rumus yang ada sekannya, apalagi di sini ada tangan ya. Rumus yang ada yang berhubungan dengan sekan dan tangan itu adalah rumus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Yang kedua, ada tangan, ada sek. Nah, berarti kita menggunakan yang ini. Nah, berarti di sini udah ada kan, sekan kuadrat theta sama dengan tangan kuadrat theta ditambah 1. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Berarti di sini sekan kuadrat theta sama dengan apa ini? Tangan kuadrat theta ditambah 1. Tangan kuadrat theta atau tangan theta kuadrat ditambah 1 gitu kan. Nah, kita pakai rumusnya yang ini ya. Nah, sekarang kita masukin aja, berarti sama dengan tangan kuadrat theta, berarti tangannya itu kan segini ya. Min akar 3 dikuadratkan. Sebenarnya kalau min itu kan berarti menandakan di kuadrat 4 sih. Sebenarnya enggak di bawah juga nggak apa-apa, tapi kita bawa aja nggak apa-apa karena ini dikuadratkan ya. Berarti di sini, nah di sini kan berarti min 3, min akar 3, tapi tak kuadrat ininya tangannya ya, berarti dikuadratkan ditambah 1, tinggal gitu aja. Berarti berapa dong? Berarti min dikuadratkan positif, akar 3 dikuadratin 3 gitu, tambah 1 kayak gitu, jadi 4 kayak gitu kan. Nah, tapi ini kuadrat sekannya, berarti kalau sekan theta aja berarti kuadratnya pindah jadi akar di sininya, jadi akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Nah, jadi tinggal gitu aja. Tapi ini belum beres. Sekannya di kuadran berapa? Di kuadran 4. Kalau di kuadran 4, nilai sekannya itu positif atau negatif? Positif. Yang di kuadran 4 itu kan yang positif itu adalah cos, dan kebalikannya adalah sek. Berarti ini positif, ya udah, berarti plus 2. Ya udah 2 aja kayak gitu ya. Nah, ini cara untuk menyelesaikan seperti ini, soal seperti ini jika menggunakan identitas trigonometri. Nah, jadi tinggal pakai rumus aja ya. Nah, sekarang untuk mencari cos ya, cosec. Nah, jadi untuk mencari cosec kita di sini. Nah, berarti berapa? Di sini aja di atas ya. Nah, sekarang untuk mencari cosec, kalau cosec tetanya berapa nih? Nah, gitu. Nah, berarti kita mencari yang ada kaitannya dengan cosec dan tangan yang diketahui. Berarti rumus yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama aja di sini ya. Kan ada cosec, cot itu kebalikan dari tangan kayak gitu kan, berarti rumus yang pertama aja. Berarti cosec sama dengan, nah pakai rumus yang pertama aja karena yang ditanyanya kan cosec. Berarti di sini untuk mencari cosec kuadrat kan di rumusnya, cosec kuadrat itu sama dengan 1 ditambah cot kuadrat theta. Nah, kayak gitu kan di rumus. Nah, sekarang kita cari aja, berarti 1 ditambah cot kuadrat theta. Nah, di sini cot yang ada yang di rumus, tapi yang diketahui adalah tangan. Nah, sementara rumus cot itu kan kebalikan dari tangan. Berarti kan gini. Cot itu kebalikan dari 1 per tan gitu kan. Alias tangan dikuadrat dijungkir balikin kayak gitu kan. Berarti di sini 1 per tangannya berapa? Min akar 3 atau akar 3 aja lah. Ini min. Kayak gitu. Nah, kita rasionalkan akarnya, berarti dikali akar 3 dikali akar 3 atas bawah ya. Berarti 1 dikali akar 3, akar 3 bagi akar 3 kali akar 3, 3. Berarti gitu. Min kayak gitu. Oke, kita masukin ke sini ya. Berarti di sini min akar 3 per 3. Tapi ingat dikuadratkan kayak gitu karena cotnya udah ada kan di sini ya. Nah, di sini sama dengan 1 ditambah nih min dikuadratkan positif, akar 3 dikuadratkan berapa? 3. 3 dikuadratkan 9. Kayak gitu kan. Ya udah, samain penyebutnya, berarti per 9 gitu. Ini per 1 ya. 9 bagi 1 9 kali 1 9 ditambah 9 bagi 9 1 kali 3 3. Berarti berapa di sini? 12 per 9. Tapi ingat, di sini kan cosec kuadrat, berarti kalau cosec aja berarti diakarkan ininya, berarti akar dari 12 per 9. Berapa akar dari 12 per 9? Akar 12 per 9 itu didapat dari
Nah, coba ini gimana nih? 12 itu berapa sih yang bisa diakarkan nantinya? 12 itu 4 kali 3 ya. Nah, ini 4 per 9 kali 3, benar? 4 kali 3, 12 per 9, kayak gitu. Bisa kan kayak gini. Ini harus pintar-pintar ya ininya, mencari penyederhanaannya. Ya udah, berarti 4 diakarkan bisa berapa? 2. 9 diakarkan bisa berarti 3 per akarnya. Nah, ini 3 diakarin, 3 nggak bisa diakarin kan, berarti tetap dalam akar. Berarti seperti itu ya. Ini 4 diakarkan 2, 9 diakarkan 3, akar 3 nggak bisa, jadi tetap dalam akar. Nah, tapi belum beres di sini. Ini kosek ya, koseknya di kuadran berapa? Di kuadran 4. Kosek di kuadran 4 itu nilainya negatif ya, ingat negatif. Berarti di sininya akhirnya negatif 2 per 3 akar 3. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi soal seperti ini bisa juga menggunakan rumus identitas trigonometri kayak gitu. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Sekarang selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas nomor 2. Nah, ini soalnya agak meningkat nih. Katanya buktikan bahwa tangen A dikali cos A itu sama dengan sin A. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita disuruh buktikan ya. Berarti ini levelnya udah agak tinggi nih kalau disuruh membuktikan. Nah, di sini kita sebenarnya terserah mau pakai yang mana aja ya jalannya mah. Yang penting bener nih hasilnya harus sin A kayak gitu. Nah, sekarang di sini tangen A dikali cos A. Gimana caranya tangen A dikali cos A itu hasilnya sin A gitu. Nah, kita jalannya mau kayak gimana nih? Terserah aja. Nah, salah satu jalannya ya misalkan yang pertama, nah kita ngambilnya tangannya aja deh. Tangan itu kan, rumus tangan itu didapat dari sin per cos kayak gitu kan. Ya udah, berarti kalau tangan A itu berarti sin A per cos A gitu dikali cos A kayak gitu sama dengan hasilnya harus sin A. Nah, kayak gitu kan. Ya udah, berarti di sini coret-coret cos bagi cos. Ya udah, berarti hasilnya bakal sin A. Sin A benar kan? Sin A. Nah, jadi terbukti seperti itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar cari rumus gimana sih caranya kayak gitu ya. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, sekarang untuk soal nomor selanjutnya, di sini katanya buktikan bahwa 1 dikurangi sin kuadrat A dikali 1 ditambah tan kuadrat A itu hasilnya 1. Nah, gimana caranya biar bisa hasilnya 1 seperti itu. Nah, jadi kita ini ya tinggal muter-muter aja, kira-kira rumusnya yang mana nih yang bisa menghasilkan kalau ini dikali ini tuh hasilnya adalah 1 kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kita coba perhatikan soalnya, kira-kira pakai yang mana ya. Nah, gini. Nah, ini kan 1 min sin kuadrat A. Ini 1 min sin kuadrat theta. Nah, sama aja kan? Kalau sudut kan ya sama aja ya. Berarti 1 min sin kuadrat A-nya itu diganti oleh cos kuadrat A. Nah, jadi di sini tuh dalam kata lain adalah cos kuadrat A. Kayak gitu. Dikali, nah ada enggak yang 1 ditambah tan kuadrat A? 1, nah ini, tan kuadrat A ditambah 1. Ya, tan kuadrat A ditambah 1 itu adalah sek kuadrat A berarti. Ya, kalau di sini makan A sudutnya berarti 1 ditambah tan kuadrat A-nya, 1 tambah tan kuadrat A-nya diganti oleh sek kuadrat A. Nah, benar gak hasilnya 1 kayak gitu? Nah, gimana caranya jadinya 1? Nah, sekarang di sini cos itu kebalikan dari sek, atau sek itu kebalikan dari cos. Sek aja ya di sini ya. Berarti di sini cos kuadrat A itu dikali ini sek itu kebalikan dari cos, jadi 1 per cos kuadrat A. Jadi si sek kuadrat A itu diganti oleh 1 per cos kuadrat A karena sek itu adalah kebalikan dari cos kayak gitu kan. 1 sek itu didapat dari 1 per cos kayak gitu sama dengan 1. Udah, ini bisa dicoret. Cos kuadrat A bisa dicoret dengan yang bawah. Jadi hasilnya 1. Benar ya. Jadi 1 terbukti. Ya. Jadi tinggal gitu aja. Tinggal pinter-pinter pakai rumus yang mana sih kayak gitu. Sebenarnya ini jalannya banyak banget, nggak harus seperti ini juga kayak gitu ya. Jalannya mah terserah. Yang penting benar terbukti bahwa jawabannya itu adalah 1.
Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Katanya di sini buktikan bahwa sekan B itu didapat dari tangen B ditambah cos B per 1 plus sin B, seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk membuktikan, kita bisa membuktikan lewat ruas kiri yang ini, bisa juga membuktikan pakai ruas kanan. Jadi bisa salah satunya aja ya. Nah, di sini kita, karena di sininya gimana sih caranya biar jadi sekan B gitu, kita pakai pembuktian yang lewat ruas kanan aja yang ininya. Jadi yang ini kita selesaikan gimana caranya bisa jadi sekan B, seperti itu ya. Jadi nggak harus sebelah kiri aja, tapi sebelah kanan juga bisa. Nah, sekarang di sini sama dengan, nah coba kita otak-atik gimana gini, pakai rumus yang mana nih sekiranya yang bisa mendekati ke yang nantinya hasil sekan B. Nah, sebenarnya ini terserah ya, terserah mau pakai rumus yang mana. Yang penting akhirnya itu adalah sekan B, seperti itu. Nah, sekarang kita pakai gimana nih? Enaknya. Nah, di sini mending kita pakai tangan itu kan berarti didapat dari tan itu kan rumus tan itu sin per cos ya. Berarti di sini kita pakai sin per cos aja. Jadi sin B per cos B kayak gitu kan. Ditambah ini tetap jadi cos B per 1 plus sin B kayak gitu kan. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, kan ini penjumlahan, jadi samakan penyebutnya. Kalau menyamakan penyebutnya berarti di apa? Kalikan ya. Berarti di sini penyebutnya kita kalikan, berarti cos B dikali 1 plus sin B. Kayak gitu. Nah, sekarang kita atasnya. Cos B dikali 1 plus sin B dibagi cos B itu berarti hasilnya ya 1 plus sin B ya, dikali sin B, jadi gini, sin B dikali ini ya, jadi 1 plus sin B, kayak gitu. Ditambah ini yang bawah dibagi ini, berarti hasilnya cos B dikali cos B, berarti cos kuadrat B ya, atau cos B kuadrat. Nah, seperti itu kan. Nah, dari sini coba diapain lagi nih? Ini kan perkaliannya dalam kurung, ini kan satu kesatuan, terus ini perkalian ada dalam kurung, kita kali pelangi aja ininya. Jadi berapa dong di sini? Jadi sin B ditambah ini. Nah, jadi bisa nih dapat sin kuadrat ya. Sin kuadrat B tambah cos kuadrat B per, nah ini per bawah. Nah, bawahnya tetap aja. Nanti kita bakal ada dicoret nih, bisa 1 plus sin B. Nah, kayak gitu kan. Kita pindah ke sini. Oke, berarti gimana nih caranya? Nah, kita ini gini aja nih. Sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B itu berapa coba? Nah, ini nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya 1. Jadi yang ini, nah yang ini kita ganti oleh 1. Ya, kayak ini. Berarti sin B ditambah 1. Tinggal gitu aja. Jadi sin B ditambah 1 itu sama dengan ini ya, cos B dikali 1 plus sin B. Atas bawah ada yang sama. Jadi ini sin B tambah 1 sama 1 ditambah sin B itu sama aja ya. Berarti ini bisa dicoret nih. Ini perkalian kan. Nah, ini kan perkalian. Cos B dikali ini kan, berarti ini bisa dicoret. Nah, gitu. Jadi di atas ada 1. Jadi 1 per cos B. Ya udah, berarti ketemu nanti ya. Nah, ini kan sekan. Ya udah, ini udah terbukti. 1 per cos itu adalah rumus dari sek. Sek itu kan 1 per cos. Jadi sekan B. Ya udah, jadi terbukti. Ya. Jadi benar bahwa tan B ditambah cos B per 1 plus sin B itu adalah sekan B. Nah, pembuktiannya salah satu alternatifnya seperti ini ya. Terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Yang pasti hasilnya itu bakal menjadi sekan B. Seperti itu. Ini adalah salah satu alternatif aja ya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk membuktikan rumus trigonometri, identitas trigonometri ya.
Ya mungkin sekian materi untuk identitas trigonometri. Jadi kalian hafalkan ya. Pokoknya ingat-ingat, hafalkan. Sebenarnya harus dihafal ya kalau rumus. Hafalkan rumus-rumus pokok dalam identitas trigonometrinya. Seperti itu ya. Karena rumus-rumus ini akan bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam misalkan SBM seperti itu. Nah, nanti ini rumus ini bakal kepake. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.